Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang, haleluya. Semuanya sehat-sehat saja? Baik Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kita tetap mau mengatakan dan mengakui kebaikan Tuhan yang sungguh ajaib buat kehidupan kita. Amin. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan, keletihan, kelesuan. Dan terima kasih untuk pemulihan bagi mereka yang sedang sakit hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang masih aktif bekerja. Bahkan penyertaan Tuhan luar biasa bagi ibu-ibu, ibu rumah tangga, bapak ibu, opa oma yang ada di rumah karena pandemi yang tidak yang menghalangi akan mereka sekalian dalam beraktivitas. Kami bersyukur untuk rehat kami siang ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya Bapa, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ayat yang akan menjadi renungan kita. Wah, ini ayatnya setiap kita pasti sudah hafal sekali. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bagaimana? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yes, itu ayatnya 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saudara, kita sempat dibuat begitu dalam situasi yang menegangkan dengan tsunami, dengan gempa. Sebentar-sebentar kita mendengar berita gempa di sini, lalu kemudian muncullah banyak berita di media, di media sosial kita, di media massa diberitakan bahwa Indonesia atau daerah kita dilewati, di bawahnya lempengannya itu sedang bergesekan. Lempengan yang mana itu ketemu yang mana? Saya bingung ya saudara ya. Ketemu, dan kalau itu nabrak begini goncanglah dan terjadi gempa. Nah saudara, dari hal itulah saudara, kita diberikan warning kita ya, diberikan ingat-ingatan, awas-awasan, diberikan pendidikan. Kalau itu sampai terjadi, sampai kemudian taruhlah baskom diingat ya. Kemudian ada isi air atau diisi apa itu, kalau ada itu goncang gitu, itu berarti gempa ada di sekitar kita, seperti itu. Sampai kemudian saya nih saudara, karena disuruh siapin satu tas, apa yang berharga taruh di situ. Lalu kemudian ijazah-ijazah, rapot-rapot, surat-surat yang aset-asetmu yang berharga taruh dalam satu koper. Begitu ada gempa, itu kamu bawa itu sudah semuanya ada di situ. Ya, mungkin yang punya buku tabungan masukin di situ, ijazah-ijazah masukin di situ, apalagi masukin di situ semuanya. Begitu ada gempa, kita langsung angkat. Beberapa baju katanya itu juga ditaruh di situ. Benar nggak? Ada yang melakukan hal itu? Saya percaya ada, saudara. Ada saya ada satu tas yang isinya ijazah-ijazah seperti itu. Nah saudara, siapapun kita, jujur ya saudara, tidak ada satupun dari kita yang merelakan apa yang menjadi miliknya, apa yang berharga yang dimilikinya itu akan hancur, rusak. Apalagi ada musibah, gempa, kita pasti nggak rela. Iya. Nah bagaimana dengan Tuhan kita? Kalau mungkin kita berpikir, siapakah who am I? Siapa aku di hadapan Tuhan? Kita balik deh. Siapa kita di hadapan manusia? Kadang kita mendapatkan penilaian yang buruk di hadapan manusia. Kadang kita dinilai buruk di hadapan manusia. Kita nggak punya nilai di hadapan manusia. Tetapi perhatikan hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita sungguh-sungguh umat ciptaannya yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan apa? Aku menjadikanmu umat kesayanganku, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Wah saudara, kita dijadikan milik kepunyaannya, supaya jangan kita binasa,
diberinya Kristus itu bukti yang paling nyata dalam hidup kita. Supaya jangan kita binasa, Allah memberikan Kristus yang dibuatnya menjadi berdosa untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Betapa besarnya cinta Allah kepada kita, saudara. Kristus yang tidak berdosa dijadikannya berdosa agar kita tidak binasa. Allah tidak menyayangkan putranya yang tunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, saudara. Karena apa? Karena mau umat kesayangannya itu, milik kepunyaan yang berharga itu jangan binasa. Maka Yesus turun, saudara, menjadi sama dengan manusia, merasakan apa yang kita rasakan. Ya saudara, apakah kita meragukan Allah? Ya, sementara Allah menjadikan kita milik kesayangannya, umat kepunyaannya sendiri, harta kesayangannya. Allah menjadikan saya dan saudara harta kesayangannya, milik kepunyaan Allah sendiri. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Kita jadikan apa Allah bagi hidup kita? Selamat merenungkan sebagai umat kesayangan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.